dan indah. Bahkan garis pantai itu terlihat. Itu apa lagi? Garis pantai lihat? Garis pantai terlihat. Itu buat foto private itu keren. Garis pantai Ya Allah ya Robbi. Garis pantai terlihat. Garis pantai terlihat. Berarti pantai kelihatan kan? Kelihatan. Sana. Ini garis pantai nih. Panjang nih. Makam sama petilasan ya. Makam dan petilasan. Itu Londo ya. Belanda. Petilasan sama makam kan? Beda. Makam itu ada fisiknya, petilasan itu belum tentu ada makamnya. Petilasan pernah di situ. Pernah di situ. Jalan. Nah, kalau di atas itu petilasan. Kalau melihat memandang ke selatan itu kenteng istilah oleh Jawa, wong Jawa, kenteng segoro kidul. Jadi air yang melintas di berwarna hitam itu nampak. Karena ini sudah masuk gunung tertinggi di Kecamatan Rongkok. Lama tuh antara gunung sini kalau gunung Baran itu Mas Peang sing gunung enten Kerdon niki nggih hubungan. Jadi nek mriki wonten kode treng-treng itu berarti napa di zaman penjajah miturut ceritane simbah-simbah riyen niku mriko ngode mriki ngode. Jadi treatment sini itu nggak sembarangan. Contoh ya. Ceritain yang itu Mas, yang beko, yang panjangnya yang tok gitu. Saya ditelepon saya akhirnya gimana? Terus sampai 3 kali bego. Kemudian pernah terjadi bego itu yang dari apa? Istilah kernet bego nih. Jadi itu bego tadinya menghadap ke utara. Waktu sore kita mau pulang, pagi harinya kenapa kok bego salen arah? Kan tidak mungkin toh orang bisa muter arah bego. Jadi bego ditancapkan menghadap ke utara, menghadap ke utara. Paginya itu berubah drastis. Penasaran. Nah setelah berjalan, bego patah yang kedua kalinya di dekat gazebo itu kan patah. Karena sudah jengkel, telepon Beraria. Sudah tidak apa istilahnya tidak mampu untuk bego. Ternyata ada hal yang barang yang ajaib di sana. Tepatnya itu menempa di pohon pule. Takut. Pulenya sudah kita mengadakan meeting bersama. Kayu pule itu dihindari. Maunya hanya dihindari. Karena sudah takut untuk membego kayu itu. Tapi setelah telepon dari raya tindak mriki sekitar jam 4:30 sore. 4:30 sore ya di mantra Denaria Di mantra. dan kalau nggak sing jelas di Japani ngoten-ngoten. Tapi ternyata sudah berjalan terus tiang sepuhe sing kernet bigo niku 1 minggu sebelumnya nek kowe arek megawe sing nggon anu sing kayu pule aja mbok terak kae rodok wingit
Nah, niku tukangnya biku nih cerita ngoten niku sing kernete biku. Ternyata setelah di Den Arya niku feelingnya ibu ini nggih. Ora ketok wis ora apa-apa ini. Akhirnya boleh diambil. Didongkel sudah enggak apa-apa, enggak masalah. Tadinya bener-bener patah, bigu patah. Keajaiban 2 kali, yang patah sama bigu nancep ditancep ke madep ngalor, pindah. Dan pindah gratis. Paginya pindah. Penasaran sing pindah sopo? Bekonya itu bukan beko kecil loh. Beko gede loh. Gede. Bego kecil pun nggak ada yang Lah, kuat. lah iya, beko kecil kok ora iso. Apa? Mindah arah. Mendara. Bu, sini semua. Saya jajar. Siapa yang anu ini nih? Angkat tangan. Jangan. Boleh. Akhirnya jaganya di atas beko, nggak mainin beko. Sering terjadi. Ada suara di bigo itu ya seperti orang apa ya? Orang kotean tuh. Tatok, tapi dikira ya suara apa biasa. Tapi ini ya memang ada hal yang ajaib. Tapi ternyata ya itu tadi setelah Den Arya bertindak aman. Ya bisa berjalan ya alhamdulillah. Sampai akhir menembus ke jalan tidak ada masalah. Itu yang terjadi di Pembangunan ini tuh hanya berlangsung ini sampai ini ngadeg berdiri 4 bulan. 4 bulan. Dari Gunung, bentuk gunung. Bentuk gunung yang tadi itu, yang pinggiran di sebelah kita. 4 bulan. lebih parah lagi bentuk kondisi di sini sama dibandingkan sama yang bawah jauh lebih enak di sana kalau dulu karena kondisi di sini bungkuan batunya keras. Itu harus diratain. Iya. Iya. 4 bulan. Orang dokumen kok. Nah, coba wingi saya gumun ya. Alhamdulillah dan Ramil ya dan Ramil. Dan Ramil Kapolsek Pak Penewu dari baik main maupun kunjung ini sudah dari Pak Kecamatan, Polsek, Polsek, kemudian dan Ramil sudah. Bahkan dari kabupaten itu mungkin datangnya ya mungkin main-main aja. Kalau yang secara resmi belum ada. Tapi mungkin karena beliau penasaran kok veteran itu main sama keluarga sudah alhamdulillah. Sepertanyaan saya tuh jelas. Dan Arya kenapa ngambil tempat di sini? Ya, gitu ya. Iya. Kenapa? Kenapa ngambil tempat di sini? Kenapa ngambil tempat di sini? Tapi ya inilah. Ya Allah yang menggerakkan hati saya. Saya dimomong sama apa doa-doa saya. Kalau saya nggak ngambil sini, mana bisa kalian di sini? Berarti Allah itu sudah tahu. Sudah tahu kita itu akan bagaimana seperti apa. Seperti itu. Yang punya tanah ini itu paranormal. Jadi memang itulah saya selalu punya slogan ketika kita memikirkan masyarakat, kita memikirkan kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya kita itu sedang menanam kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kesehatan untuk kita, anak, istri, keluarga inti kita di kemudian hari. Cuman belum dibayar sama Gusti Allah. Belum dibayar sama Gusti Allah. Belum dibuka, alhamdulillah yang datang dari apa ya? Pacitan. Pacitan terus dari Sumatera dan Sumatera. tepatnya itu di daerah Lampung. Lampung itu Udah. kalau tidak salah 3 kali sudah. Lampung. Terus dari Semarang. Semarang sudah berulang kali. Jakarta Tidur di sini. Enggak. enggak. Cuman foto. Karena kan untuk tidur saya sebagai Mas Supri, Mas Utar, sebagai kami kan kalau sebelum dapat izin dari Den Arya tidak berani. Sekedar kunjung, foto, udah. Jadi ya alhamdulillah ini semuanya ini
karena doa masyarakat Bumi Arya bisa ngadek dek 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 berdiri. Dan mudah-mudahan rekan-rekan kita dari Mas Wawan, Mas Zia, Mas Iwan, insya Allah bisa membantu untuk mempercepat bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Allah. Itu. Jadi itu sih intinya poinnya. Nah, tapi tadi setelah kita review ada satu yang belum review nih. Halo Mas. Coba review tentang Bumi Arya, apa dari makanan semuanya. Tuh, kalau dari makanan udah jelas tadi, saya aja nambah 2 kali. Kenapa 2 kali ya? Itu lapar atau enak? Nggak enak, enak bener. Yang kan kalau sini itu kan khasnya itu yang itu tuh, sayur lombok hijau itu. Nggih, leres. Sayur lombok hijau itu yang bikin apa? Orang ingat Wonosari itu kan di situ. Nah, Lombok hijau Bumi Arya benar mantap, Mas Iwan. Ya, Mantap. mantap. Oke. Terus, Dan ya itu lombok kalau hijaunya. makanannya udah oke. Kalau untuk trekking mistis tadi itu. trekking mistis ya? Iya. Nilainya berapa? Kalau makanan 0 sampai 10 berapa? 10 lah. 10, alhamdulillah. Kalau trekking? Kalau trekking? Trekkingnya 11 nah. Baru ada kali ini fotografer loh. Fotografer ini semuanya fotografer profesional semua loh. Fotografer dan videografer. Saya jelaskan sekali lagi. Kalau Mas Iwan itu adalah manajernya Redigital yang ada di Jalan Gejayan, Jogja ya. Sudah bekerja di Redigital itu sejak tahun 2012. Betul? 10. Oh, 2010 malah. 2010. Ya awal kali berdiri. Awal kali berdiri dari 2010 loh. Dan Mas Iwan juga fotografer, videografer, editor juga. Mas Awan. Mas Iwan. Kalau saya fotografer hobis ya, tapi karena basicnya jualan kamera, Ah, untuk fotografi saya apa ini? All genre saya bisa. tekuni kayak mulai dari Landscape, foto human human interest. interest, foto street, foto makro, foto model, fashion dan lain semua saya Jadi lakukan. itu ini ya, oke. Nah, jadi ini supaya jelas semuanya. Nah, kalau Mas Zia ini adalah brand manager dari Fuji Film cabang Jogja. Nah ini Mas ganteng kata orang-orang yang kalau datang tuh lihat tuh. Memang ganteng loh dia. Ganteng. Tapi Sumatera Barat. Oh, semuanya Pak. Sumatera Barat yang sudah lama di Jogja. Mau mencari istri orang? Ya jodoh apapun tetap itu adalah kersane Gusti Allah. Kita Bu, hanya kalau ada berikhtiar. ya. Kalau ada. Kalau ada perempuan, Golek cah-cah desa. nah, nah itu Mas Zia. Kalau Mas Wawan ini adalah fotografer juga, videografer juga, editor juga, dan jam terbangnya semuanya juga saya yakin udah profesional semua lah. Dan kalau Mas Wawan juga editor, ya bisa loh tracking mistis loh. Ini saya baru tahu nih tracking mistis. Ya, itu kan trekking yang nggak biasa sih. Maksudnya disuguhkan hal-hal yang tempat-tempat yang ya istilahnya kalau naik ojo ya angker gitu. Maaf. Itu ya kayaknya cuma di sini, kalau yang lain kan biasa aja. Jadi tracking mistis. Jadi nilainya 10, 11. 11. Alhamdulillah. Tadi kan suka sempat bercerita deh, Ha, Mas sama Mas Wawan. Ya. Ya, kan untuk trekking ini dalam pikiran saya, trekking ini yang tujuannya untuk mendalami, untuk istilahnya apa ya, menelan pengalaman untuk kaitannya dengan kondisi alam atau gimana itu, saya memerangkan gitu ya. Kalau memang untuk tertuju untuk mendalami kondisi alam,
Ya lewatnya ini saya gitu tadi bercerita sama Mas. Tapi kalau ini masuk ke tracking 1, tracking 2, Yang kedua ora gelem bali gue. lebih Itu benar-benar kita di atas bukit, ngelihatnya itu lembah, gunung, bukit, batu, pohon. Burung. Awan. Jadi benar-benar kayak ini ya, los kayak lapangan. Itu kita di tengah. Insyaallah nanti kalau Mas ya tunggu kesini lagi baru trekking honeymoon. satu dulu. Kita kesini nanti. Nah, itu kalau untuk ini. Nah, untuk review ini Mas, ambience tempat. Kalau tempat, kalau sekarang kan yang dicari orang itu kan alam, yang menyuguhkan alam ya. Mm-mm. Nah, kalau saya kan terutama kalau saya kan sering bukan membawa sih, saya sering ngikutin orang-orang petualang Mm-mm. kayak orang-orang jeep. Jadi ya memang yang dicari orang-orang seperti yang sudah sering, misalkan sering ke mall, sering ke apa ya. Saya kan nyarinya yang begini, alam-alam begini. Dengan hobinya itu tidak ketinggal dengan hobinya. Jadi misalkan dia camping ya camping sama jeepnya, tapi cari tempat-tempat alam kayak gitu. Kalau ini udah bagus, makanya saya tadi kan kalau misalkan untuk muat berapa jeep gitu. Itu kita bisa pakai ya, lahan parkir bawah ya. Kita tutup nanti. Bisa. Kita tutup itu bisa muat itu 10 jeep. Ya biar nanti ya tak soundingkan ke mereka gitu, maksudnya biar ada, oh lah ada tempat baru di sini. Tapi poin plusnya makanannya kayak gitu. Makanan. Makanannya. Iya. Ya nek mau Bayangin kayak isu-isu matahari terbit kayak makan kuih mau. Bikinnya Ojo buat ada yang iri, ini kita udah ada yang ini iri gitu dari depan kita tuh iri. Apalagi ada yang masa itu nanti biar malah saya lebih. Sebenarnya ya memang untuk kalau tempat untuk kumpul-kumpul kayak klub-klub untuk meet and greet yang benar-benar benar-benar intim gitu ya di sini. enak. Jadi Hening. hening terus tempatnya luas gitu. Jadi mereka tuh kayak ya udah cuman mereka aja gitu. Mhm. Ya tentunya mungkin nanti bisa booking tempat dulu di blog gitu. Hari Minggu tanggal sekian bumi area di blog oleh tim ini, grup mobil apa nanti kan luas banget, mereka bisa di sini, bisa outbound, bisa bikin game apa, Bisa trekking, bisa trekking. bisa mistis lagi. Iya. Jadi sahabat Raden Arya, saya juga pertanyaan Mas Wawan itu saya telaah. Kenapa harus saya yang kenapa harus saya yang ketempelan? Tadi waktu di Song gua itu ini yang ketempelan. Ternyata insya Allah saya bisa jawab. Ya, itu dari leluhurmu. Saya nggak tahu leluhurmu ini siapa, tapi saya tadi sempat mencari searching secara doa. 4 tingkatan dari kamu itu termasuk orang pintar. 4 tingkatan dari kamu. tingkatan dari bapak Kamu. saya apa? Kamu, ibumu, Simbah, Mbah Buyut, Mbah Cangga. 4 tingkatan di atas kamu. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu dari saya. Karena apa? Tadi saya sempat ngeliat Simbah sudah sepuh banget. Simbah putri pakai kebaya kemben. Terus nyuruh itu. Dan ternyata dari itu awalnya main, terus akhirnya dia ngikut ke kamu. Bentuknya itu semacam ular gede.
Makanya saya juga nggak tahu apakah kamu merasakan apa tidak. Nah, kamu waktu di song di gua gimana tadi? Iya, rada anyep memang. Roto anyep. Yang gini toh? Nah, ya enggak pokoknya Serem. merasakan rada. Iya. rada- Jadi dia Makanya kan tadi dia bilang Tadi bilang sama saya, Den. Hah. Bilang kalau masuk di situ kok agak gimana gitu. Bener cerita sama saya tadi di gazebo. Lah iya, ngelilit. Tak wis tahu ndelok ular ngelilit ra? Ya kayak gitu. tapi itu dari situ apa dari Dari song, Nah, dari song. Dari song. Orang terus terang ada kita tanpa menyebutkan nama, ada paranormal ya yang pernah mau ngetes ilmu saya ya Iya. di Bumi Arya. Waktu ini awal berdiri ya. Iya. Awal Ya, Pak. rembuk jalan. Ya, ha-ha. Rembuk jalan. Itu ini ceritanya itu saya tuh dites. Ya, gitu ya. Iya. Gambarannya gitu. Nah, Kamu ngeliat nggak waktu itu? saya yang lihat Mas Jiman tapi sudah selesai. Tapi cerita semua sudah bercerita. Ceritanya apa? Yang di masyarakat. Ya ceritanya dia menampakkan dirinya ilmunya tinggi dan Arya menginginkan untuk mengambil barang pustaka di daerah sini. Intinya itu. Cuman ngetes saya. Tapi ya itu saya nggak layani. Saya melayani apa yang saya butuhkan dan dia butuhkan. Saya nggak mau pamer. Pada akhirnya dia juga merasa kersane Gusti Allah. Gitu. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ini terima kasih sudah mengikuti perjalanan trip kami bersama tim rekan-rekan fotografer Yogyakarta dan juga dari Makassar. Ya, kalau Mas Wawan Jogja Makassar bolak-balik. Apa yang mau disampaikan kepada sahabat Raden Arya Pradana dan masyarakat? Dari Mas Wawan dulu. Monggo. kalau saya dengan adanya Bumi Arya ini ya ya mudah-mudahan alam yang di sekitar sini itu ya, orang yang belum tahu ya jadi lebih mengenal dan masyarakat di sini pula yang akan menjelaskan semuanya. Dan di sini saya untuk view dan tempat ya sangat bagus kalau saya dari segi saya senang adventure. Adventure ya, alhamdulillah. Nah, dari Mas Zia, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Ya, ya dengan adanya Bumi Arya ini saya harap juga dapat untuk warga sekitar juga dapat impact dari keberadaan dari Bumi Arya ini. Jadi saya harap bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar. Ini menjadi magnet baru untuk wilayah yang ada di sini gitu, supaya makin banyak dikenal orang juga. Jadi masyarakat sekitar juga insya Allah juga merasakan dampaknya ke depan ya. Sambil untuk alam sekitarnya tetap harus kita jaga, karena itu yang akan jadi selling point Bumi Arya ke depan, alam di sekitarnya. Jangan sampai alam sekitarnya nggak kita perhatikan. Jadi harus diperhatikan supaya tetap asri, supaya orang tetap nyaman main ke sini. Amin. Nah, terakhir dari Mas Iwan, monggo. Buat mungkin pemirsa sahabat Raden Arya, ini tempat ini menjawab buat semua yang mencintai suasana desa, back to desa itu. Jadi mulai dari makanannya, dari suasananya, mulai dari fasilitas mungkin yang kita sempat jalani tadi kayak trekkingnya ya perlu dicoba, harus nyampe ke sini biar merasakan sensasinya makanan berikut suasananya.
harus nyampe ke sini. Dan harapan saya adalah tempat ini menjadi destinasi baru untuk pecinta wisata Jogja ya, untuk wisata kulinernya, alamnya. Ini salah satu jawaban yang kayaknya belum ada ya di Jogja ya. Iya. Belum ada ya? Nggak ada ya? Udah ada belum? Yang ada trekkingnya ada. Dan yang pasti buat saya tadi yang gongnya, penutupnya ini makanannya. Makanannya sampai nambah loh. Mas Zia nggak nambah kan? Saya soalnya dalam satu porsi itu saya udah tambah. Jadi itu saya tumbuk 2. Biar nggak capek wirawiri. Oh gitu. Jadi sebenarnya nasinya didet-net itu tadi. Ya. Cuman dalam hati tadi saya cuman mikir ini kesalahan kita ini, tapi bukan kesalahan kita juga. Apa? Ibunya udah kelamaan nunggu kan. Bisa bayangin nggak kalau itu tadi disajikan anget ya, segone anget ya toh, masa aku ya. ya enggak, maksudku ora langsung nyalahke ngono. Itu tadi ya, itu bakalan jadi menu nanti ke depan di sini ya. Iya. Nah, itu harus dipertahankan, itu enak banget. Nah, enak banget. Enak banget. Ini bukan bayaran ya. Ini sumpah nih demi Allah ini enak. Ya, enak enak, makanannya enak. Mantap, Bu. Enak. Gitu. Makanya untuk masyarakat Indonesia, saya bilang masyarakat Indonesia mau dari Karena Jogja nanti mau dari dari luar Jakarta. kota banyak, kan? Kalau mau ke pantai atau dari pantai, Bisa coba mampir di sini. harus mampir di sini. Di Google Map pasti ada nanti. Ada insya Allah. Apa? Bumi Arya. Bumi Arya. Rasakan sensasinya di sini. Misalkan kalau mau liburan 3 hari di Jogja, sehari di sini lah paling enggak. Kalau mau ke pantai misalnya nginepnya di sini aja, misalnya nanti udah jadi penginapannya karena di sini tuh lebih sejuk. Cuk. Kalau pantai kan panas, habis panas-panas ke sini sejuk, enak. Jadi ini alhamdulillah saya dapat support ya kan, dapat support. Ya mudah-mudahan insya Allah semua ada jalan ya Mas ya. Amin. Amin. Pokoknya kita semua diberikan. Ya itu. Tadi lucu juga sih, sahabat-sahabat. Ada yang moto itu, quote saya. Katanya ada yang kena, nggak tahu ada yang kena atau ada yang kena gitu. Dikirimin mungkin juga bisa. Tapi yang intinya gini, jangan kita menggenggam tangan kita kalau itu untuk kebaikan. Kita tebarkan, kita buka kebaikan kita untuk semua orang. Karena kita nggak tahu roda itu berputar, dan kita berusaha selama kita bisa berbagi, berbagilah. Karena Allah itu memberikan kita rasa, sebenarnya rasa ini yang perlu kita kendalikan. Tetekan hati kalian, tetekan hati kita untuk memilih kebaikan, untuk mengikuti kebaikan, dan untuk meyakini kebaikan itu. Karena insya Allah itu yang akan menjadi penjaga kita di kemudian hari. Demikian perjalanan dan review dari Mas Iwan. Terima kasih. Sama-sama. Dan Arya, saya juga terima kasih. Selama ini sudah banyak dibantu juga. Mas Dia. Ya, terima kasih Ini Dan Arya. pengalaman yang luar Sama-sama. biasa juga. Terima kasih udah diundang ke sini. Makanannya enak, pemandangannya bagus, luar biasa. Terima kasih juga. Gimana? Apalagi? Udah. Nah, ini saya nggak ini loh. Ini bisa dipakai prewed, itu bisa dipakai honeymoon. Boleh. Saya cuma ngomong loh, nggak tahu siapa yang mau pakai kan. Jadi dapat referensi nih. Dapat referensi. Ya. Dan di sini tidak ada TV. Nggak ada TV ya? Nggak ada TV. Memang nggak ada intens TV ya? Memang kita sengaja nggak ada TV. Aman jiwa. Aman jiwa. Little Aman jiwa, aman aman TV, jiwa. Kawan no. nggak ada TV. Aman jiwa cuma dapat korek tulisan aman jiwa. Hotel Sama radio. Tenan serius. Kuwi ono radio. Nek radio tak izinkan. itu hotel harga berapa? Hotel 10 juta. Minimal 3 juta. Hah? Minimal 3 juta per malam. Itu nggak ada TV. Nggak ada TV. Cuman dapat radio. Radionya mbok FM, mbok AM nggak ada. Tapi inilah memang ini konsepnya ini. Jadi terima kasih Mas Wawan.
pertama saya sudah terima kasih banyak udah diundang di Bumi Arya ini, suatu pengalaman yang apa? Menurut saya mulai dari ide, kan nggak semua orang nggak bisa membuat tempat yang seperti ini kecuali Mas Arya. Gak. Pokoknya semua harus dicoba. Bagi yang senang adventure apalagi trekking, ini tempatnya yang sangat recommended banget karena nggak ada loh trekking mistis itu. Nggak ada. Pokoknya di Jogja itu nggak ada, ya cuma di sini. Ini cuma di Wonosari, di Bumi Arya ini. Nggak ada di mana-mana. Jadi ya kalau kalian punya apa firasat buruk ya, karena memang ini benar-benar ya luar biasa lah. Tempat-tempat untuk trekkingnya, tempat masih asri semua, masih bagus. Banyak yang belum di Explore. ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak tadi bilang jangan bilang Den aja. Sebenarnya saya tahu, cuman saya itu memang sengaja mendiamkan. Karena kalau begitu explore, kemarin itu saya mengeksplor, kan harusnya jalurnya ke sini, saya minta lurus, saya harusnya ke kiri, saya minta kanan. Itu perjalanan itu 2 jam. 2 jam loh. Tidak lelah. Wah, itu ciamik banget. Ciamik banget. Ya mungkin saran saya nanti kalau udah rame itu ada trekking grid malam jam 12 malam ke bawah. Bisa. Pakai obor. Harusnya memang ada trekking spiritual. Bisa. Itu Menarik itu. bisa. Bisa trekking spiritual. Jadi saya harus standby di sini. Ya, trekking spiritual bisa. Iya. Trekking spiritual. Nanti apa namanya peserta pertama, Saya nggak kedua, ketiga. Enggak. Itu pertama Mas Oh, Wawan. saya Kedua Mas Dia. Ketiga Mas Iwan. Itu aja. Demikian sahabat Raden Arya Pradana. Semoga bermanfaat silaturahmi ini. Tetap jaga kesehatan. Dan juga salam berkah dunia akhirat. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Raden Arya Pradana. Dan juga Iwan Mas Iwan dari Red Digital. kemudian dari Zia dari Fuji Film Jogja. dan dari Wawan fotografer Jogja. Terima kasih banyak udah diundang sama Den Arya sama di tempat Bumi Arya ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.